Memerhatikan perawatan bayi baru lahir salah satunya tentang kondisi kesehatan mata si kecil. Setiap bagian bayi masih sensitif, termasuk matanya. Ada kemungkinan si kecil mengalami masalah-masalah mata yang perlu ditangani secara khusus. Namun, moms dan dads juga harus membedakan mana kondisi normal pada mata bayi dan mana yang harus diwaspadai. Yuk simak wawancara eksklusif Nakita.id bersama pakar di video ini. Bisa dia bawaan, ya, bawaan yang pertama, yang kedua didapat. Jadi kalau bawaan itu adalah gangguannya adalah di sistem syaraf yang mempersarafi otot yang menggerakkan bola mata. Itu yang di bawaan. Jadi memang ada gangguan sarafnya. Terus yang kedua didapat sehingga menjadi mata malas atau orang nyebutnya mata malas, tapi di bahasa kedokterannya adalah amblyopia. Nah, amblyopia inilah yang bisa menyebabkan mata anak-anak menjadi juling, baik itu julingnya keluar atau julingnya ke dalam. Ada banyak variasi atau bahkan ada juga yang naik yang ke atas dan ke bawah gitu. Jadi banyak variasi untuk julingnya, tapi pada prinsipnya itu dua, yang bawaan atau yang didapat. Secara prinsip juling kalau yang bawaan itu kita bisa sembuhkan secara posisi, ya. Secara posisi, tapi kita lakukan biasanya untuk yang julingnya besar. Misalnya lebih dari 20 derajat. Itu bisa kita posisi saja, tapi kemampuan melihatnya biasanya sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau posisi itu pada waktu tertentu, misalnya biasanya kalau dokter-dokter mata anak itu melakukan pada usia-usia 9 sampai 12 tahun untuk melihat perkembangan kemampuan melihatnya gitu. Nah, begitu juga misalnya juling karena masalah tadi yang saya sampaikan, masalah mata malas, tentunya secara umum bisa disembuhkan, ya gitu. Cuman disembuhkan itu dalam artian mungkin tidak akan persis sama, tapi secara umum terlihat matanya lurus. Yang paling masif, ya, paling berat itu adalah infeksi gonoro namanya, ya, GO kalau orang umum GO. Jadi gonokokus, infeksi kuman gonokokus itu yang paling masif tuh biasanya belekan. Nah, yang kedua yang paling sering muncul belekan itu adalah pada bayi-bayi yang sistem saluran dari kelopak mata ke hidungnya itu terganggu. Karena umumnya kan kita terkena debu, kena apa, dan kita berkedip, ya. Nah, pada saat debu menempel di permukaan bola mata, itu akan disapu oleh kelopak mata kita dan dibuang menjadi kotoran hidung. Nah, tapi pada beberapa bayi, saluran ini belum terbuka sempurna sampai umur kira-kira 1 tahun. Nah, itu kadang-kadang kita anjurkan dan kita lakukan dan contohkan ke orang tua, ke si ibu, untuk melakukan massage ke bayinya untuk supaya saluran itu terbuka. Umumnya tidak, tapi biasanya gini, pada orang-orang alergi, ya, orang-orang alergi yang berat. Nah, orang-orang yang alergi yang berat itu kadang-kadang
kalau tidak mendapatkan treatment yang bagus ya. Misalnya bayi itu kan tadi saya sampaikan sampai umur 1 tahun biasanya kadang-kadang salurannya itu belum terbuka sempurna. Nah, ada juga nih pada anak-anak yang alergi itu, alergi misalnya dia sering bersin ya pagi hari atau pilek gitu pagi hari, nah atau pilek alergi karena masalah dingin. Nah, begitu dingin ada namanya konka di hidung kita pada saat kita pilek kedinginan itu membesar dia. Nah, dia membesar itu kadang-kadang menutupi saluran. Nah, sering kalau misalnya orang yang terus bolak-balik kayak gitu, akhirnya tetap mengganggu saluran pembuangan cairan bola mata ke hidung itu. Nah, begitu dia terganggu benar-benar tersumbat, akhirnya salurannya ini bisa rusak. Nah, kalau dia rusak, tentunya akhirnya ya itu tadi bisa keluar belekan atau apa. Terus kemudian pada orang-orang yang alergi juga bisa sering muncul kalau misalnya alerginya cukup berat. Jadi di balik kelopak mata kita ini, baik kelopak atas maupun kelopak bawah, itu banyak kita sebut papil-papil. Jadi permukaan dalam kelopak matanya itu tidak mulus. Nah, pada saat berkedip itu akan bergesekan. Nah, bergesekan inilah yang mudah menyebabkan menjadi iritasi. Begitu sudah dia iritasi, ada luka nih. Nah, luka inilah yang potensi untuk terjadi infeksi. Itu dia Moms penjelasan pakar seputar kondisi mata bayi baru lahir. Saksikan wawancara bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.